Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin diskusi dan evaluasi mandiri bersama AI, di mana bab yang kita bahas yakni adalah data understanding. Kami dari kelompok 13. Yang pertama saya sendiri sebagai Muhammad Nur Prayogo, kemudian ada teman saya Muhammad Nur Hussein, dan ketiga ada Muhammad Koldi Reodi. Di mana promnya sebagai berikut: bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik dengan keyword sebagai berikut. Yang pertama ada struktur data, kedua ada unstructured data, ketiga ada categorical data, keempat ada ordinal data, dan yang terakhir ada numerical data. Jadi teman-teman kita langsung aja beralih ke Gemini atau Gemini buat tanya keyword. Dimana yang pertama adalah structured data yang akan saya jelaskan. Jadi di sini ada pertanyaan, dalam konteks sains data, manakah di bawah ini yang merupakan ciri utama dari structured data? Jadi setahu saya structured data itu data yang memiliki kolom yang sudah dikelompokkan dan jelas tipe datanya. Yang pertama ada data yang hanya bisa diproses secara manual oleh manusia tanpa bantuan mesin database. Kedua ada hanya terdiri dari data gambar dan video yang memiliki metadata di dalamnya. Ketiga ada memiliki format yang kaku dan biasanya disimpan dalam bentuk baris dan kolom seperti pada tabel relasional. Keempat terdiri dari teks bebas yang tidak memiliki pola tertentu, seperti isi dokumen Word atau email. Setahu saya, bahwasannya data struktur itu ya seperti kayak data di Excel, ada kolom dan barisnya. Jadi kemungkinan besar ada di jawaban C. Dan kebetulan benar, data terstruktur didefinisikan oleh skema yang tetap, di mana setiap elemen data memiliki tempat yang ditentukan dalam tabel. Jadi struktur data dijelaskan seperti itu teman-teman, bahwasannya memiliki bentuk baris dan kolom seperti pada tabel relasional. Jadi langsung aja karena kebetulan benar, saya akan beralih ke topik unstructured data, karena menurut saya juga materinya hampir sama. Tentu mari kita lanjutkan materi kita. Setelah sebelumnya kita membahas data yang terstruktur, sekarang kita akan masuk ke sisi lain dari spektrum data, yaitu unstructured data atau data tidak terstruktur. Sebagai mahasiswa semester 1, penting Anda untuk bisa membedakan mana data yang bisa langsung masuk ke tabel dan mana data yang memerlukan proses ekstraksi lebih lanjut. Mungkin maksud dari proses ekstraksi ini adalah bahwasannya data tersebut perlu dikelompokkan lagi sehingga mudah dibaca oleh mesin khususnya. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh paling tepat dari unstructured data dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada file spreadsheet atau Excel yang berisi tabel inventaris barang di sebuah gudang. Kedua ada rekaman video presentasi kuliah dan tumpukan dokumen surat elektronik email tanpa format seragam. Ketiga, kumpulan nomor telepon mahasiswa yang tersusun rapi dalam buku kontak telepon digital. Keempat, daftar riwayat transaksi perbankan yang berisi tanggal, nominal, dan nama pengirim. Jadi, yang pertama itu karena biasanya spreadsheet atau Excel itu datanya udah jelas ada kolom dan baris ya, maka bisa saya simpulkan data ini termasuk structured data. Yang kedua, rekaman video presentasi kuliah dan tumpukan dokumen surat elektronik email tanpa format seragam. Nah, di sini baru jawabannya. Bahwasanya rekaman video presentasi kuliah dan tumpukan dokumen surat elektronik tanpa format seragam itu pasti kita tidak bisa membedakan bagaimana kita mengetahui ini video presentasi atau email. Ketiga, ada kumpulan nomor telepon mahasiswa yang tersusun rapi dalam buku kontak telepon digital. Ini pasti sudah structured data. Dan yang keempat, daftar riwayat transaksi perbankan yang berisi tanggal, nominal, dan nama pengirim. Udah jelas di situ ada kolom yang menunjukkan tanggal, nominal, dan nama pengirim yang pastinya berisikan dari data-data yang berisikan tanggal, nominal, dan nama pengirim. Jadi jawabannya adalah B, dan ada petunjuk di sini.
Ingatlah bahwa data tidak terstruktur adalah data yang kontennya tidak bisa langsung dipetakan ke dalam tabel tanpa pemrosesan awal. Jadi bisa disimpulkan jawabannya adalah B. Video dan teks bebas tidak memiliki skema internal yang kaku atau struktur tabel sehingga dikategorikan sebagai tidak terstruktur. Oke, karena benar saya akan menambah satu pertanyaan lagi. Untuk yang terakhir kita perlu tahu bagaimana membedakan structured data dan unstructured data. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan utama structured data dan unstructured data? Jadi structured data itu ada kolom dan baris, sedangkan unstructured data itu belum terkelompokkan dan tipe datanya kurang jelas. A. Struktur data hanya bisa berupa angka, sedangkan unstructured data hanya bisa berupa teks dan gambar. B. Struktur data memiliki skema yang tetap atau predefined sehingga mudah dicari, sedangkan unstructured data tidak memiliki format internal yang kaku. C. Struktur data selalu berukuran lebih besar dalam gigabyte dibandingkan dengan unstructured data, itu kurang jelas maksudnya. D. Struktur data hanya digunakan oleh manusia, sementara unstructured data hanya diproses oleh kecerdasan buatan AI, belum pasti. Kalau A menurut saya nggak bisa dipukul rata karena struktur data itu nggak mesti angka saja. Bisa jadi kolom dan baris yang data-data ada barisnya itu nggak mesti berisikan angka. Sedangkan struktur data itu harusnya bisa dicari, seperti jawaban di B, karena sudah dikelompokkan dan terstruktur, bukannya kaku, selainnya unstructured data. Jadi jawabannya mungkin ada di jawaban B, teman-teman. Perbedaan fundamental terletak pada keberadaan skema atau model data yang menentukan bagaimana data tersebut disimpan dan diakses. Oke, jadi karena benar, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Muhammad Nur Hussein untuk beralih ke kategorikal data. Jadi kita kayak Oke, oke. boleh Krungu pengen ya, suwe, Cimot. ayo krungu. Oke, aman-aman. Apa iki sih judulnya, Mang? Unstructured data. Ayo As duduk, sorry, Aduh. kategorikal Tengah. data. Oh, iki ya? Oh iya, oke, oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke tema kategorikal data. Jadi, setelah memahami data terstruktur dan tidak terstruktur, sangat penting bagi seorang calon data scientist untuk memahami jenis data berdasarkan sifat nilainya. Salah satunya yaitu kategorikal data atau data kategorikal, yang mana data kategorikal ini adalah data yang mewakili karakteristik atau label, bukan nilai numerik yang bisa dihitung secara matematis. Jadi, di sini ada soal yang pertama yaitu, dalam analisis data, manakah di bawah ini yang merupakan contoh terbaik dari kategorikal data tipe ordinal? Menurut saya, ordinal. Mungkin mungkin B. Nah, ternyata jawabannya benar, B. Karena di situ B adalah seperti beda sendiri dari yang A, C, dan D, yaitu data ordinal adalah data kategorikal yang memiliki urutan atau hierarki yang jelas. Contohnya sangat tidak puas, puas, dan yang terakhir sangat puas. Oke, jadi lanjut siji malih.
Nah, wis. Oke, selanjutnya mari kita pertajam lagi pemahaman kita, yaitu sebagai kelanjutan dari yang pembahasan sebelumnya, kita akan fokus pada salah satu subtipe dari data kategorikal, yaitu ordinal data. Ordinal data ini sangatlah unik karena ia berada di antara data kategorikal murni, yaitu nominal, dan data numerik. Data ini memiliki label, namun label tersebut memiliki tingkatan yang tidak bisa diabaikan dalam proses analisis data. Di sini terdapat soal, yaitu manakah pernyataan yang paling tepat mendefinisikan karakteristik utama dari ordinal data dalam sebuah dataset. Jadi, jawaban yang menurut saya benar yaitu, menurut saya jawabannya D. Dan ternyata jawabannya kurang tepat, di mana jawaban yang tepat adalah B, yaitu data yang memiliki kategori dengan urutan logis, namun jarak atau selisih antar kategori tidak dapat diukur secara pasifik. Jadi, data ordinal memiliki peringkat, seperti contoh SD, SMP, dan SMA. Tetapi, kita tidak bisa mengatakan bahwa selisih antara SD ke SMP sama persis dengan SMP ke SMA secara matematis. Oke, cukup. Baik teman-teman, ini topik yang terakhir yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Koldi Reodi. Tadi aku bikinin ini. Oke, kamu baca aja, Di. Oke, jadi kita sudah melintasi data terstruktur, tidak terstruktur, hingga data kategorikal atau nominal dan ordinal. Nah, sekarang masuk ke jantung dari analisis statistik, yaitu numerical data atau data numerik, atau sering disebut juga dengan data kuantitatif. Nah, di sini terdapat data numerik. Data numerik juga tersendiri terbagi menjadi dua jenis utama, discrete dan kontinu. Oke, jadi di sini pertanyaannya, seorang praktisi data sedang mengumpulkan data mengenai jumlah mobil yang melewati gerbang tol setiap jam dan kecepatan rata-rata mobil tersebut dalam kilometer atau per jam. Oke. Manakah pernyataan yang benar mengenai jenis data tersebut? Nah, pilihannya A, keduanya merupakan data kategorikal karena bisa dikelompokkan dalam tabel. Kemudian ada B, jumlah mobil adalah data numerik diskrit. Sedangkan kecepatan adalah data numerik kontinu. Kemudian yang C, keduanya adalah data ordinal karena memiliki urutan dari kecil ke besar. Kemudian yang terakhir D, jumlah mobil adalah data numerik kontinu. Sedangkan kecepatan adalah data numerik diskrit. Nah, di sini terdapat petunjuk memikirkan data mana yang didapat dari hasil menghitung atau bilangan bulat dan mana yang didapat dari hasil mengukur bisa desimal. Di sini jawabannya sepemahaman saya Ayo. coba petunjuk. Oh iya, benar. Ya. Oke. Oke, coba balik lagi ke atas. Dan bentar. Lagi sih, tunjuk coba. Oke, bentar ya. Oke, balik ke atas, balik ke atas lagi. Siap.
Oke, jadi jawaban di sini sepemahaman saya kemungkinan yang B. Oke. Jadi, jumlah mobil dihitung atau counting dalam bilangan bulat, sedangkan kecepatan diukur atau measuring dan bisa memiliki nilai desimal yang tak terhingga di antara dua titik. Dah, itu untuk Oke. data numerikal. Jadi teman-teman, sebagai penutup, saya lanjutkan lagi untuk menjawab satu pertanyaan sebagai penutup aja. Buatlah satu pertanyaan untuk mengetahui semua perbedaan dari 5 keywords tadi. Tentu ini adalah pertanyaan komprehensif untuk merangkum dan mengunci pemahaman Anda terhadap kelima konsep yang telah kita bahas, structure, unstructured, categorical, ordinal, dan numerical data. Sebagai calon data scientist, kemampuan untuk mengidentifikasi jenis data dalam satu skenario kasus nyata adalah keterampilan yang sangat krusial. Sebuah sistem manajemen rumah sakit menyimpan data pasien sebagai berikut. Jadi di sini ada kasus study case. Yang pertama ada nama dan NIK disimpan dalam tabel SQL. Kedua ada foto ronsen pasien. Mungkin ini foto pasien biasa, file gambar. Ketiga ada golongan darah A, B, AB, dan O. Keempat ada stadium kanker, stadium 1 sampai 4. Kemudian ada tekanan darah sistolik dalam satuan mmHg. Manakah urutan klasifikasi tipe data yang paling tepat untuk kelima poin di atas? Yang paling jelas bahwasanya nama dan NIK itu dapat dikategorikan sebagai struktur data. Kemudian ada tekanan darah sistolik itu pasti ada di numerikal karena di sini dijelaskan bahwa satuannya itu mmHg. Kemudian foto ronsen pasien ini pasti unstructured karena kita nggak tahu foto pasiennya itu kurang jelas, misalnya entah foto orang sakit atau foto biasa, kita belum tahu konteksnya. Kemudian ada golongan darah, ini pasti kategorikal, yang nominal, karena golongan darah itu nggak bisa diurutkan karena nggak ada spesialis tersendiri, misalnya A, golongan darah A itu paling tinggi, itu nggak ada teman-teman. Yang pasti di stadium kanker itu masuk ke kategorikal ordinal. Jadi jawabannya ada di D harusnya, teman-teman. Urutan ini tepat karena tabel SQL memiliki struktur kaku, gambar tidak memiliki skema tetap, golongan darah adalah label tanpa urutan, kemudian ada stadium memiliki urutan tingkatan, dan tekanan darah adalah angka hasil pengukuran. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwasannya materi data understanding ini kita perlu mengetahui bagaimana sih data yang disajikan itu dan tipe-tipe data yang bakal kita hadapi. Misalnya ada structure data yang disajikan dalam tabel, kemudian ada unstructured data yang belum dikelompokkan dan nggak jelas konteks dan juga tipe datanya. Kemudian ada categorical data, tadi ada nominal dan ordinal, bahwasannya nominal itu nggak bisa diurutkan. Nominal itu nggak bisa diurutkan karena nggak ada tingkatannya tersendiri. Misalnya setahu saya itu ada di ini golongan darah tadi, kemudian ada jenis hewan, karnivora, omnivora, terus ada herbivora. Kemudian ada ordinal data yang dijelaskan tadi, ada stadium kanker, dan bisa jadi kayak semester di mahasiswa, semester 1, semester 2, sampai semester 8, kemudian ada strata 1, strata 2, strata 3, kemudian ada kelas gitu, tingkatan. Kemudian ada numerical data yang dijelaskan tadi seperti tekanan darah sistolik atau ya suhu ruangan. Mungkin cukup dari itu. Kami dari kelompok 13, apabila ada yang salah atau kurang, kami mohon minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik, walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.